slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Inilah kisah nyata penyelamatan terdalam di dunia. Kedua orang ini terjebak di dalam kapal selam sempit bernama Pisces 3 yang tenggelam hingga ke dasar laut. Mereka berada dalam kegelapan tanpa makanan yang cukup dan oksigen juga terbatas. Sementara itu, tim penyelamat juga bingung nih mau melakukan penyelamatan seperti apa. Karena kapal selam Pisces 3 ini sulit untuk ditemukan di laut yang sangat luas dan di kedalaman yang dalam. Belum lagi, lampu di Pisces 3 terpaksa dimatikan untuk menghemat listrik. Jadinya ya makin susah kan untuk dicari. Beberapa kapal selam pun diturunkan untuk mencari mereka. Sementara itu di dalam Pisces 3, mereka berdua hanya bisa bersabar sembari menghemat perbekalan, menghemat oksigen, dan menghemat pengeluaran bulanan. Sampai suatu hari, ada kapal selam yang berhasil menemukan keberadaan mereka. Tapi sayang, kapal selam itu tidak bisa mengevakuasi mereka karena kondisi di dasar laut sangat berbahaya. Pisces 3 ini harus diangkat ke permukaan menggunakan tali yang sangat besar. Tapi bobot Pisces 3 terlalu berat untuk diangkat sendirian. Lalu bagaimana solusinya? Cek di situlah. Kapal ini terbalik di tengah laut dan mengurung 2.000 penumpang di dalamnya. Sebenarnya, kapal ini hanya mampu menampung maksimal 580 orang. Tapi malah diisi sampai 2.000 orang. Kapal itu pun sempat miring ke kanan akibat kelebihan muatan. Tapi bukannya menurunkan penumpang, malah penumpang di luar yang terus memaksa untuk masuk. Belum lagi, kapal Lejola ini juga mengangkut kendaraan berat seperti truk. Jadi makin berat lah tuh kapal. Selain itu, mereka juga diberi kabar bahwa di tengah laut akan terjadi badai. Bukannya menunda keberangkatan, kapten tetap aja tancap gas. Kapal ini pun berangkat di jam 1:30 siang. Di malam harinya, terjadilah hujan deras dari arah kanan. Penumpang yang tidak ingin kehujanan langsung berlindung ke sisi kiri kapal. Akhirnya, penumpang jadi tertumpuk di sisi kiri. Kapal jadi berat kiri. Barang dan mobil pun ikut condong ke kiri. Langsung tuh terbalik. Ribuan penumpangnya pun terjebak di dalam lambung kapal secara terbalik. Lantas, bisakah mereka diselamatkan? Mari kita cek kisahnya. Air sumur ini mendidih, bahkan sampai muncrat ke langit. Ini adalah sumur yang tersambung dengan saluran lava di bawah bumi. Selain panas, airnya juga memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. Jika ada orang yang tercebur ke dalamnya, maka ia bisa langsung meninggoy, bahkan tubuhnya akan hancur. Ngeri kali bang. Ya, dan kejadian ini benar-benar pernah terjadi pada tahun 2016. Saat itu, seorang pria bernama Colin Scott mendekat ke sumur ini dengan niat ingin mengecek suhu airnya. Padahal mah di situ sudah jelas ada tanda larangan. Enggak taunya, tanah yang dia pijaki malah longsor dan menyebabkan dia tercebur ke lubang itu. Mirisnya, saudarinya sempat merekam kejadian ini. Tapi maaf, videonya tidak bisa kami tampilkan di sini. Kami hanya bisa menceritakan kejadiannya menggunakan ilustrasi. Nah, setelah itu, tim penyelamat pun didatangkan. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Soalnya, nggak ada yang mampu masuk ke dalam sumur yang mendidih seperti ini. Selain Colin, ternyata ada banyak juga orang lain yang pernah tercebur di sumur ini. Simaklah kisahnya di situ. Tubuh orang ini baru ditemukan setelah 10 tahun tenggelam di dasar gua sedalam 270 meter. Kenalkan, ini adalah gua air yang kedalamannya bisa mencapai 283 meter. Itu dalam banget. Jika seandainya Monas diturunkan ke dalam sana, 2 tumpuk Monas pun masih belum bisa menyentuh dasarnya. Ini cuma ilustrasi saja ya, biar lebih mudah dibayangkan kedalamannya. Jadi saat itu, Deon hanya ingin berenang di gua ini sedalam 150 meter saja. Nggak taunya, dia malah pingsan saat lagi menyelam. Sehingga tanpa dia sadari, tubuhnya terus tenggelam tanpa henti. Temannya ingin menolong, namun tubuh Deon sudah terlalu jauh dan sulit dijangkau. Akhirnya, Deon yang sudah tidak sadarkan diri itu pun terhempas di dasar gua sedalam 270 meter. Sedihnya, tidak ada penyelam lain yang mau menolongnya, karena risikonya terlalu tinggi saat itu. Temannya hanya berharap Deon bisa bangun dari pingsannya dan berenang ke permukaan. Tapi itu mustahil. Bapaknya juga sudah menyewa tuh robot selam untuk mencari tubuh Deon. Namun, tidak juga ditemukan. 10 tahun kemudian, tubuhnya ditemukan. Cek kisah lengkapnya di sini.